Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sedang apa ini? Sedang ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol ya. Maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita masih mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan satu kegiatan dalam rangka mengisi kegiatan-kegiatan dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kita bisa berkumpul di sini untuk mengkaji bersama hal-hal yang terkait dengan puasa pada bulan Ramadan. Saudara sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya kita mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini merupakan sebuah ayat yang menjadi dasar kenapa kemudian kita selaku orang-orang yang beriman, kita mendapatkan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa. Yang sebenarnya ibadah puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada kita umat Islam, umatnya Nabi besar Muhammad SAW, tapi juga sudah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat yang terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa puasa? La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian itu menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa, khususnya terkait dengan syaratnya puasa, kemudian rukun berpuasa, dan orang-orang yang boleh untuk tidak melakukan ibadah puasa. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ya bisa ditanyakan. Materi kita pada hari ini adalah, pada kesempatan kali ini adalah bab puasa yang saya ambilkan dari kitab Nihayatuz Zain karya Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ini kitab karya ulama Nusantara. Langsung saja ya, nanti hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Yajibu saumu Ramadhana. Puasa bulan Ramadan itu wajib ala mukallafin, kepada orang-orang mukallaf. Jadi puasa Ramadan ini diwajibkan kepada orang yang mukallaf. Nah, mukallaf itu apa? Mukallaf itu adalah orang Islam yang sudah balik, ya, sudah balik dan berakal sehat. Maka tentu ketika orang tidak memenuhi kriteria ini, dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang mukallaf, sehingga dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Islam berarti orang yang tidak beragama Islam, dia belum kena kewajiban untuk berpuasa, gitu. Balik, kalau masih anak-anak, ya, masih anak-anak kecil, itu tidak puasa juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka memang belum kena kewajiban puasa. Kemudian berakal sehat, orang yang akalnya tidak sehat, mohon maaf, misalkan ada orang gila, ya,
orang yang akalnya tidak sehat, itu kemudian dia juga tidak bermasalah kalau tidak berpuasa. Kenapa? Karena memang mereka tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Nah, yang diwajibkan puasa adalah orang mukalaf. Satu, mutikin, yang mempunyai kemampuan lahu untuk melakukan ibadah puasa. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan kepada orang mukalaf yang mampu. Jadi 3 kategori tadi itu, Islam, baligh, dan berakal sehat itu masih ada tambahannya, yakni orang yang mampu untuk melaksanakan puasa. Otomatis kalau tidak mampu, maka dia gugur kewajiban puasanya. Nanti ada penjelasan itu. Oke. Wa farduhu, adapun rukun dari puasa adalah niyatun, yaitu pertama membaca niat. Kapan membaca niatnya? Likulli yaumin, untuk setiap hari. Jadi niat untuk melakukan ibadah puasa. Puasa itu merupakan satu ibadah yang harus diniati, sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Orang mau sholat, harus ada niatnya. Orang mau melakukan ibadah-ibadah yang lain juga harus ada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Bahwa segala sesuatu itu tergantung atau harus ada niatnya. Termasuk diantaranya adalah puasa. Oke. Wasurito, dan disyaratkan lifardihi, bagi kewajiban puasa tadi, kewajiban niat, ya, kewajiban niat puasa, tabyitun, niatnya pada waktu malam. Wata'yinun, dan dijelaskan niatnya itu. Jadi niatnya itu apakah niat puasa Ramadan, atau mungkin puasa nazar, ataupun mungkin puasa yang lain, ini dijelaskan. Otomatis karena konteks kita saat ini adalah konteks puasa Ramadan, maka tentu niatnya itu ditentukan bahwa niatnya adalah niat untuk melakukan ibadah puasa bulan Ramadan. Ini. Jadi rukun yang pertama adalah membaca niat. Wa akmaluha, adapun kesempurnaan niat, ya, kesempurnaan niat adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau orang mau niat secara sempurna, secara lengkap, maka ucapan yang disampaikan oleh orang yang akan berpuasa adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu kalau mau dibaca secara lengkap. Nah, ini. Jadi rukun yang pertama, rukun yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah puasa itu adalah diniati itu. Maka mungkin orang yang keterbatasan tertentu itu niatnya masih bingung misalnya. Nah, ini mungkin bisa ditoleransi, ya, bisa ditoleransi. Oke. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan? Ada. Saya Ustaz, Nggih. mungkin niat itu apa harus menggunakan bahasa Arab? Sedangkan mungkin banyak dari kita yang belum menghafalkan, kemudian belum mengerti. Itu apakah harus menggunakan bahasa Arab atau boleh menggunakan bahasa kita sendiri? Oh, ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Orang terkadang bingung, ya, mau melakukan sesuatu yang ditanyakan itu bacaan niatnya seperti apa, gitu ya. Bacaan niatnya seperti apa? Seolah-olah niat itu sudah ada kalimat-kalimat tertentu, ya, ada kalimat tertentu yang harus memakai kalimat itu. Kalau tidak kalimat itu seolah-olah tidak disebut sebagai niat. Padahal tidak. Islam itu gampang, ya. Islam itu gampang. Mudah, ya, mudah. Ini tadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati
fardholillahi ta'ala itu adalah niat yang sempurna. Artinya pada hakikatnya orang itu niat itu tidak harus diucapkan dengan menggunakan kalimat yang seperti ini. Karena apa toh? Niat itu sebenarnya adalah qasdus syai'in. Qasdus syai'in itu menyengaja untuk melakukan sesuatu. Jadi menyengaja untuk melakukan sesuatu. Nah, menyengaja itu adalah pekerjaan perbuatan hati. Pekerjaan hati. Maka ketika seseorang itu menggunakan hatinya untuk menyengaja sesuatu, maka sebenarnya itu adalah sesuatu yang sudah cukup. Ya, ketika orang mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhana hadi sanati fardholillahi ta'ala, itu sempurna, boleh lebih baik ya, itu lebih baik. Karena pada dasarnya sebenarnya niat itu cukup dengan hati. Maka pertanyaan tadi, apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Maka boleh. Boleh. Tidak dengan bahasa Indonesia pun, hanya dengan hati bahwa besok saya akan melakukan puasa bulan Ramadan ini, maka itu sudah sah. Gitu ya. Itu ya. Oke. Yang pertama. Selanjutnya, saudara sekalian, wayuftiru, dan bisa menjadi batal amidun, yaitu orang yang menyengaja, alimun, orang yang tahu, mukhtarun, orang yang tidak terpaksa, bijimain, sebab melakukan hubungan badan suami dan istri. Maka di antara yang membatalkan puasa itu adalah yang pertama adalah melakukan hubungan badan suami istri pada waktu puasa. Kalau pada waktu puasa berarti siang atau malam? Siang hari. Kan? Waktu siang hari melakukan hubungan suami istri, maka itu menyebabkan puasanya menjadi batal. Wastimnain, dan mengeluarkan sperma pada waktu puasa. Ini yang membatalkan. Kemudian lagi wastiqoatin, dan mutah dengan disengaja. Jadi aneh-aneh di mulutnya diapakan gitu sehingga dia akhirnya mutah. Nah, itu membatalkan. Namun karena misalkan karena sesuatu hal kemudian dia mutah, maka itu tidak masalah. Mutah yang disengaja. Kalau tidak disengaja tentu tidak membatalkan. Selanjutnya yang nomor 3 yang membatalkan puasa adalah waduhuli ainin jaufan. Masuknya sesuatu ke dalam lubang, ya, dalam lubang. Makanan masuk lewat mulut, lewat rongga-rongga yang lain, yang lubang yang sampai terus ke dalam perut, maka itu membatalkan. Apakah itu makanan, minuman, ataupun yang lain, itu membatalkan. Tadi ini beberapa hal yang menyebabkan seseorang bisa batal puasanya. Dan semua itu adalah disebabkan karena dia melakukannya secara sengaja. Oke. Barangkali ada pertanyaan lagi terkait dengan ini? Meliputi pembatalan puasa tadi, bagaimana hukumnya jika kita bervaksin? Kan sudah dijelaskan tadi, tidak boleh memasukkan apapun ke dalam tubuh. Nah, kalau vaksin itu bagaimana, Ustaz? Oke. Pertanyaan yang bagus juga ini. Hari ini pemerintah sedang menggencarkan vaksinasi dalam rangka penanganan, pencegahan, penyebaran COVID-19 ini, 19 ini. Nah, sekarang bagaimana kalau vaksin itu dilakukan? Padahal itu kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Oke. Saudara sekalian, ini vaksinasi ya atau injeksi ke dalam tubuh ini termasuk hal yang tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tadi di depan tadi saya sampaikan bahwa yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam rongga, gitu kan? Masuk ke dalam rongga kan. Sementara vaksinasi kan tidak, seperti itu. Itu tidak ada masalah. Dari fatwa MUI juga menyatakan itu tidak masalah apabila seseorang
melakukan vaksinasi pada siang bulan Ramadan ketika dia melakukan ibadah puasa. Ya, oke. Ini kewajiban puasa, kemudian rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Oke. Saya kira itu barangkali bisa kita cukupkan sekian. Semoga sedikit yang kita bahas ini betul-betul bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita sekalian selaku umat Islam yang pada hari-hari ini kita sedang melakukan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kepada kita semuanya barokahnya, rahmatnya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, kita betul-betul menjadi orang yang fitri, orang-orang yang suci, sebagaimana kita baru dilahirkan oleh ibu kita dulu. Bersih tanpa dosa, yang kemudian kita biasa sebut sebagai hari Idul Fitri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.